Magam yang dikhususkan untuk anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila ada masalah, apabila beliau membacakan suatu hadis, kemudian beliau ingin mengetahui apakah hadis tersebut benar-benar hadis sahih atau tidak, langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW, langsung menanyakan pada baginda Rasulullah SAW, langsung menanyakan pada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Sebelum kita putarkan secara full video yang akan kita reaction, saya ingin menjawab satu pertanyaan. Jadi ada yang bertanya, kenapa sih di semua videonya atau hampir semua video di channel ini yang direaction adalah video-video ceramah para habaib? Sebenarnya teman-teman, kalau kalian scroll ya video-video saya dari awal kemudian pertengahan sampai dengan hari ini, banyak video-video lain yang sudah saya reaction. Bahkan Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz-Ustadz yang lain pun kita tanggapi. Dan saya nggak akan peduli orang-orang mau mengatakan kamu nih so ustadz lah, so apalah, nggak, terserah lah ya. Kalian mau mengatakan apa, yang jelas kita hanya ingin mengambil bagian teman-teman yang memang dirasa ini menyimpang, maka kita akan berusaha untuk meluruskan semampu kita. Namun kenapa ya, jika ditanya kenapa akhir-akhir ini kok fokus pada pembahasan soal para habaib, mungkin saya lebih jauh menalar ya, meneliti ceramah-ceramah para habaib ini yang potensi kerusakannya bukan hanya satu tapi bercabang-cabang teman-teman ya. Ada yang berpotensi menimbulkan kesyirikan, kemudian menimbulkan perkara bid'ah teman-teman. Kemudian banyak ceramah-ceramah mereka apalagi sudah menceritakan keramat-keramat wali mereka yang cenderung justru merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cenderung mereka itu merasa lebih dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita ulas satu-satu dulu teman-teman. Kenapa saya katakan ceramah para habaib ini ada potensi menimbulkan kesyirikan? Yang pertama, di antara ceramah mereka mengajarkan sebuah keyakinan yang katanya jika kalian dalam kondisi yang sangat genting, sangat membutuhkan pertolongan, maka panggillah 3 habib ini. Sedangkan habib yang dimaksudkan adalah sudah meninggal dunia teman-teman. Maka 3 wali tersebut akan datang kepada kalian memberikan keajaiban-keajaiban, lalu memenuhi segala hajatmu, segala keinginanmu atas izin Allah Azza wa Jalla, katanya. Selalu dibungkus dengan kata-kata atas izin Allah Azza wa Jalla. Ini asli perkara kesyirikan. Bagaimana mungkin kita diperintahkan, kita masih hidup, untuk menyeru makhluk yang sudah meninggal dunia ya? Dalam akidah tidak dibenarkan meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jangankan dengan jelas ya meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita menjadikan dia wasilah untuk bertawasul saja tidak dibenarkan. Maka ini jatuhlah kepada perkara kesyirikan. Kemudian yang saya katakan yaitu perkara bid'ah. Dari mana ya bisa jatuh kepada perkara bid'ah? Di antara ceramah mereka ada yang sering mengajarkan amalan-amalan baru yang dia dapat katanya dari hasil mimpi. Contoh ya, di antara wali mereka katanya ada yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian meminta untuk diajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Lalu katanya Rasulullah mengajarkan 3 perkara, di antaranya yaitu hadis tentang kopi teman-teman ya. Katanya barang siapa yang minum kopi kemudian masih ada bekas kopi di dalam tenggorokannya, maka katanya senantiasa malaikat memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla kepada orang tersebut. Maka ini jatuhlah kepada perkara yang diada-adakan. Sedangkan syariat itu tidak dibangun di atas mimpi teman-teman ya. Syariat telah sempurna ketika Rasulullah masih hidup. Makanya Rasulullah meninggal dunia itu pertanda bahwa wahyu sudah sempurna turunnya teman-teman. Makanya Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Makna sempurna teman-teman, tidak kurang satu apapun. Makanya kalau kita memang mau betul-betul belajar agama Islam ini, hukum apapun kita bisa cari teman-teman ya. Ketika dalil tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, maka dikiaskan, kemudian kita mengambil ijma dari para ulama atas kesepakatan hukum yang mereka ambil. Coba bayangkan, Rasulullah juga mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyyina lakum. Apa-apa saja perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surganya Allah Azza wa Jalla telah aku ajarkan, dan apa saja
saja perkara yang bisa menjerumuskan kalian kepada neraka jahanam telah aku ajarkan pula. Bayangkan Rasul mengajarkan kita semua perkara, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali, ya. Mustahil Rasulullah tidak mengajarkan kita perkara besar, teman-teman, ya. Bayangkan doa masuk WC, doa keluar WC pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan Islam telah sempurna. Nah, kenapa kita fokus di pembahasan masalah habaib-habaib ini? Sering mereka tuh membuat cara-cara beramal yang baru yang sama sekali tidak pernah dicontohkan. Mereka seolah-olah semau-maunya membuat cara-cara baru. Bayangkan orang yang sudah meninggal dunia, katanya hanya ditaruhkan surat di bawah kepalanya, lalu dia berpesan kepada si mayit, "Man, nanti kalau kamu didatangi oleh malaikat mungkar nakir, kamu tidak usah jawab, ya. Cukup kamu sampaikan surat ini, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab." Ini ajaran siapa, ya? Kemudian katanya ada orang yang sudah meninggal dunia, ketika ditanya, "Marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka?" Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Katanya Abdullah Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad. Kemudian dengan itu katanya dia tidak disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Ini ajaran siapa, teman-teman, ya? Makanya saya katakan kalau mereaction video habaib-habaib ini ada tujuan besarnya, teman-teman, yaitu memberantas kesyirikan, kemudian memberantas ajaran-ajaran baru alias bid'ah dari mereka. Bayangkan diajarkan katanya oleh Rasulullah hadis tentang kopi. Ini subhanallah. Kemudian yang saya katakan, mereka ini cenderung ajaran mereka, terutama keramat-keramat wali mereka, merendahkan para nabi, para rasul, ya. Bayangkan Mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, padahal Rasulullah SAW hanya Mi'raj 1 kali. Dan siapa dia kok bisa melakukan Mi'raj sampai menembus langit, ya, bertemu 70 kali dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian mampu memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Kemudian ada cerita dari Bahar bin Smith juga yang menceritakan bahwa ada seorang wali yang sudah puluhan tahun meninggal dunia, kemudian tiba-tiba ketika dia dijenguk oleh muridnya, ya, tiba-tiba mayitnya tidak ada di dalam kuburan. Ternyata mayit si wali tersebut keluar dari kuburan karena dia pergi mensolatkan jenazah seorang yang meninggal dunia di Surabaya. Ini ajaran siapa, teman-teman, ya? Orang sudah meninggal dunia kok bisa pergi mensolatkan jenazah orang yang meninggal dunia, dan katanya mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan ketika Abu Bakar bin Salim dilahirkan sampai meninggal dunia, maka malaikat pencatat amal keburukan diliburkan, ya, untuk mencatat amal keburukan. Ini ajaran siapa, teman-teman, ya? Sedangkan Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tidak sepatah kata pun yang diucapkan oleh manusia melainkan ada malaikat pencatat di kiri kanannya, yaitu Raqib dan Atid. Ini jelas firman Allah Azza wa Jalla. Tapi kok ada ajaran di antara Habib-Habib ini yang mengatakan ketika Abu Bakar bin Salim dilahirkan sampai meninggal dunia, malaikat pencatat amal keburukan diliburkan. Siapa dia, teman-teman? Kok bisa malaikat pencatat amal keburukan diliburkan? Subhanallah. Maka banyak sekali potensi kerusakan di antara ceramah para habaib ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, ya. Taib, kita lihat video yang akan kita reaction, teman-teman. Ini dia. Berkata Al-Imam An-Nabhani, semakin deras darah baginda Rasulullah SAW mengalir di badan-badan daripada anak cucunya, maka semakin tinggi akan darajat daripada anak cucu tersebut. Al-Ustadzul Imam Al-Habr Al-Ghutub Al-Ustadzul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Doktor Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Al-Imam Al-Habr Al-Ghutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Fil-Faqih telah menghafal jutaan daripada hadis, jutaan daripada kalamul Habib sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengherankan apabila beliau bila ada masalah pasti berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magam ini bukan sembarang magam. Magam ini magam pilihan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magam yang dikhususkan untuk anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sisi ini magam beliau sama dengan magam Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu apabila ada masalah, apabila beliau membacakan suatu hadis, kemudian beliau ingin mengetahui apakah hadis tersebut benar-benar hadis sahih atau tidak, langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW, langsung menanyakan pada baginda Rasulullah SAW. Begitu pula Sayyidina Imam Al-Hafidh Al-Musnid Ad-Doktor
Al-Habib Imam Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau setiap ada permasalahan berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa ya qadhah, yang mana al-istima' bil Habib sallallahu alaihi wasallam ya qadhatan itu merupakan suatu darajah yang teramat tinggi, yang merupakan gambaran bahwa beliau adalah merupakan khalifatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mengherankan karena beliau adalah putra daripada Sayyidina Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Al-Faqih, di mana beliau telah mendapatkan bisyarah daripada gurunya Al-Habibul Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Manakala belajar di Tarim, beliau mengatakan, saya khuruj minka arba'una alfan min baini alim au tajir, bakal keluar daripadamu, bakal menjadi hasil daripada tangan sucimu, daripada tangan dinginmu, akan murid-murid yang tidak kurang daripada 4.000 murid, yang antara lain mereka itu ulama dan juga pedagang-pedagang sukses. Nah, cobalah kalian bayangkan teman-teman ya, mereka ini punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Rasulullah SAW meskipun sudah meninggal dunia bisa ditemui secara yaqadhah, secara nyata teman-teman, bukan hanya di dalam mimpi. Bayangkan, mereka mengatakan bahwa saking makomnya luar biasa, ketika Habib ini ada permasalahan, maka dia selalu mencari solusi atau bertanya secara langsung kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap Habib ini meneliti sebuah hadis, maka beliau langsung bertanya kepada Rasulullah, bagaimana status hadis ini, sahihkah, dhaifkah, atau maudhu. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya teman-teman, yang kalian kenal sebagai ahlul hadis di dunia ini siapa? Ya, pasti kalian akan menjawab Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan para ulama-ulama yang kibar yang sudah kita kenal di kitab-kitab karangan mereka yang sampai hari ini ternukil. Coba, pernahkah di antara mereka mengaku ketika meneliti sebuah hadis, ya, apakah sahih, dhaif, atau maudhu, langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, ya? Kemudian dengan seenak perutnya mereka mengatakan bahwa Al-Habib ini, ya, wali ini ketika meneliti sebuah hadis sahih, maudhu, atau dhaif, langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, ya. Padahal kita tidak pernah mendengar riwayat hadis dari Habib ini, wali ini. Selalu yang kita baca di kitab-kitab, di buku-buku teman-teman, hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, kemudian muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sama teman-teman, ya. Kemudian riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, Ibnu Majah. Pernah tidak ada riwayat seperti ini, padahal mereka lah yang asli ahlul hadis. Tidak pernah ada di biografi mereka. Silahkan kalian baca, ya, di kitab-kitab mereka. Kemudian kitab-kitab para ulama yang menceritakan bagaimana, ya, biografi para ulama-ulama al-hadis tersebut. Tidak pernah satu pun riwayatkan teman-teman, ya. Mereka bertanya secara langsung kepada Rasulullah SAW karena ini melanggar akidah. Orang sudah meninggal dunia tidak akan pernah bisa keluar dari kuburannya. Karena apa? Rasulullah sendiri yang bersabda, nanti di hari berbangkit yang pertama kali dikeluarkan dari kuburannya adalah aku, dan aku yang akan pertama kali memberikan syafaat. Kemudian dalam hadis yang lain, aku yang akan pertama kali mengetuk pintu surga. Bayangkan, dari hadis ini saja bisa kita bantah, ya. Rasulullah mengatakan nanti beliau yang pertama kali dibangkitkan dari kuburannya di hari berbangkit. Itu artinya Rasulullah tetap stay berada di dalam kuburannya sampai dengan hari ini teman-teman, dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Tapi herannya Habib ini kok bisa punya keyakinan seperti itu. Rasulullah bisa menjumpainya, apalagi hanya sekadar membaca kitab Ratib Al-Haddad. Katanya Rasulullah senantiasa berada di sampingnya dari mulai membacakan kitab Ratib Al-Haddad sampai dengan selesai. Coba bayangkan, ya, bagaimana kesedihan para sahabat Nabi teman-teman ketika mendengar Rasulullah meninggal dunia.
misalkan Umar bin Khattab ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama teman-teman, orang yang berdiri kala itu tidak bisa duduk, orang yang duduk kala itu tidak bisa berdiri, saking merasa terpukul dengan informasi meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab sampai mengancam, kalau ada yang mengatakan di antara kalian Muhammad SAW meninggal dunia, maka aku akan penggal lehernya. Itu saking tidak percayanya teman-teman Umar bin Khattab. Lah kalau Rasulullah bisa keluar dari kuburannya menjumpai orang yang masih hidup teman-teman, tentu Umar bin Khattab tidak perlu bersedih ya. Beliau tinggal mengatakan, ngapain bersedih ya, nanti juga Rasulullah akan menjumpai kita. Apalagi mereka adalah para sahabat Nabi yang senantiasa menyertai Rasulullah dalam kondisi apapun. Bahkan mereka para sahabat Nabi dijamin masuk surga. Bayangkan, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan mereka dijumpai oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Coba tunjukkan saya satu dalilnya. Pernah tidak diriwayatkan Abu Bakar dijumpai oleh Rasulullah setelah beliau wafat ya? Kemudian Umar bin Khattab pernah tidak dijumpai oleh Rasulullah setelah beliau wafat. Bahkan Fatimah anaknya yang begitu bersedih teman-teman ya, bersedih sampai 6 bulan kalau tidak salah dalam riwayat. Kemudian Fatimah juga meninggal dunia. Maka inilah tujuannya teman-teman, kenapa saya lebih fokus saat ini untuk mereaction video-video habaib, karena memang kerusakannya berantai ya, menyebar ke sana kemari. Selain perkara kesyirikan teman-teman, kemudian berpotensi juga mereka mengajarkan amalan-amalan baru dari hasil mimpi habib-habib mereka teman-teman. Dan mereka memang punya keyakinan bahwa syariat itu bisa dibangun di atas mimpi. Contoh seperti hadis kopi, itu kan didapat dari mimpi. Kemudian hadis yang katanya keutamaan membawa biji tasbih, katanya sama seperti terhitung kita seharian bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi teman-teman, saya harap kalian faham ya tentang apa yang saya jelaskan. Kenapa saya sekarang ini lebih fokus ya mereaction video-video habaib, karena memang hanya dari mereka yang muncul ya pernyataan-pernyataan aneh terkait masalah karamah wali, keramat ini dan keramat itu, kemudian kehebatan habib-habib mereka yang kadang melampaui mukjizat para nabi, para rasul, dan justru merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW, kemudian melampaui ya kemudian para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa kita bagikan di video kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua teman-teman, dan berhati-hati dalam urusan akidah teman-teman. Ini sangat-sangat berbahaya, dan banyak sekali video-video para habaib-habaib ini yang sangat-sangat merusak akidah. Contohnya seperti yang tadi yang sudah kita sebutkan ya, katanya ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, jawabannya Abdullah Al-Haddad. Ini kan jelas-jelas bertentangan dengan dalil, di mana Rasulullah mengatakan seseorang ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dalam kuburannya, ketika dia tidak mampu menjawab satu pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir, maka dia akan disiksa oleh malaikat Munkar Nakir dengan sebuah palu yang terbuat dari besi. Kemudian dia berteriak sekeras-kerasnya teman-teman, dan didengar oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali jin dan manusia. Lalu seenaknya mereka kok begitu aneh, begitu pede mengatakan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, jawabannya Abdullah Al-Haddad. Ini kan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, semoga ini bisa difahami. Kita bertemu lagi teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.